Alhamdulillah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul ladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Khatu iman jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin. Adzani Allah wa iyyakum, ya insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah memang pantas kita untuk dimuliakan oleh Allah. Karena saat ini kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid, rumah Allah. Jadi Baitullah itu bukan hanya di Makkah, ya, Masjidil Haram, tapi semua masjid adalah rumah Allah. Apalagi setiap kali kita masuk ke dalam masjid, kita selalu melangkahkan kaki yang mana dulu? Kiri kanan? Yang kanan ya, jangan lupa. Diiringi dengan doa yang subhanallah, luar biasa itu permohonan kita kepada Allah. Agar Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya. Jadi ketika kita berada di dalam masjid ini, subhanallah, ya, rahmat Allah terus tercurahkan kepada kita. Ya, salah satu rahmat Allah di masjid adalah apa? Katanya kalau yang di rumah susah tidur, itu rahmat Allah tuh katanya. Ya. Nasihatnya apa? Ke masjid, apalagi kalau salat Jumat ya. Salat Jumat, makanya kalau masuk masjid doanya jangan cuma Allahumma ftahli abwaaba rahmati, tambah lagi apa? Bismika Allahumma. Ya, nah, jadi subhanallah, rahmat Allah luar biasa terlimpahkan kepada kita. Apalagi ya, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Nah, subhanallah. Jadi ya, insyaallah lah pantas kita semua ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kemuliaan kita tidak hanya kita tunjukkan ketika di masjid ini. Tapi ya subhanallah, kalau bagi kita umat Islam, ya menunjukkan kemuliaan kita juga di luar sana, di lingkungan kita, dalam pergaulan kita. Wah, subhanallah, luar biasa. Itu bagian daripada dakwah kita juga ya. Dan tentunya kembali kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang masyaallah luar biasa. Terutama nikmat panjang umur yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga doa kita baik mendekat ke bulan Ramadan kemarin maupun jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah agar diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita azamkan bahwa kita akan menjadikan Ramadan ini bukan hanya lebih baik dari Ramadan sebelumnya, tapi Ramadan yang terbaik. Ya. Karena Allah alam kita nggak tahu apakah jangankan sampai melewati bulan Ramadan, sampai pertengahan bulan Ramadan juga kita nggak tahu, nggak bisa dijamin apakah kita bisa sampai. Ya. Karena kan biasanya kalau di akhir Ramadan kita memohon lagi kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang gitu ya. Nah, baik ikhwatu iman abdani Allah wa iyyakum, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah pesan Ramadan. Banyaklah pesan Ramadan. Salah satunya adalah kuhantarkan hartamu ke surga. Nah, pernah dengar nggak Ramadan berpesan seperti itu? Nah, subhanallah ya. Jadi Ramadan siap untuk menghantarkan harta kita ke surga. Ya. Kenapa harus ada penekanan yang seperti ini? Terlepas dari masalah bulan Ramadannya, kan sering tuh ada yang mengatakan, ngapain sih ngumpulin harta banyak-banyak di dunia ini? Gitu. Dibilangnya apa? Harta nggak bisa dibawa, mati katanya. Bener nggak tuh? Harta nggak bisa dibawa mati. Ya, kalau kita perhatikan ada kan, mohon maaf ya, tidak bermaksud menginikan yang lain itu. Ada mereka yang berkeyakinan yang lain itu kan, ada yang saya pengen banget itu hartanya dibawa mati. Sehingga ketika mau dikubur, caranya gimana? Ya kan? Memang kalau mobilnya sih nggak bisa, ada nggak tuh yang dikubur sama mobilnya? Ya Allah alam. Tapi sebagai lambang dari mobilnya itu pakai mobil-mobilan dibawa gitu kan ya. Makanya makamnya besar-besar tuh yang itu. Ya. Ya itu. Kenapa? Pengen dibawa juga gitu loh hartanya sampai mati gitu loh. Ya kan? Nah itu. Sehingga konon tuh ada pemakaman yang khusus mereka itu kan katanya suka digali lagi, katanya dicari itu katanya. Barangkali ada ya kan diikutkan di situ. Ya. Nah kalau caranya seperti itu memang ya betul, harta nggak bisa dibawa mati seperti itu. Ya. Tapi subhanallah, bagi kita ngapain sih capek-capek gitu loh dibawa-bawa seperti itu. Ya. Nggak usah capek-capek, titipkan aja gitu loh. Ya kan? Ngapain kita bawa sendiri? Titipkan tuh harta kita. Ya. Caranya seperti apa? Nah, subhanallah, sulit nggak sih menitipkan harta kita? Nggak sulit sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena berbicara masalah ibadah yang hubungannya dengan maliyah harta, coba kalau kita mau bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah wajib yang lain. Ibadah yang berkaitan dengan harta itu ibadah yang paling mudah gitu loh. Setuju nggak? Hah? Paling mudah. Saya tidak bicara ya kan sehingga orang paling banyak melakukan itu. Paling mudah ibadah yang berkaitan dengan masalah harta. Ya. Nggak percaya? Tuh coba buka surat Al-Munafiqun. Ya. Ayat yang keberapa? Yang akhir-akhir tuh, yang ke-10 ya kan. Nah, ini juga menarik nih, kenapa masalah harta yang digambarkan dalam ayat itu ditempatkan di dalam surat Al-Munafiqun. Nah, ini juga kan Masya Allah. Ya, pasti ada tujuannya itu. Hati-hati makanya, jangan-jangan bicara masalah harta gitu kan. Ya termasuk bisa jadi diri saya sendiri, kita bisa termasuk kepada orang-orang munafik gitu loh. Ya kan? Ya kan disimpankannya di situ ayat itu. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya kan? Ini kan gambaran sebetulnya sudah diingatkan oleh Allah gitu ya. Infakkan harta kalian. Ya, infakkan. Maksudnya belanjakan, keluarkan dalam melalui semua ya kan sarana ibadah yang berkaitan dengan ibadah maliyah, gitulah kira-kira ya perintah dari Allah itu. Sebelum nanti datang kematian. Sehingga jangan sampai nanti ketika datang kematian baru di situ kan menyesali dan berkata gitu ya, kalau kita lihat terjemahan daripada ayat tersebut. Ya. Kemudian menyesali baru ketika ajal itu datang. Sehingga dia berkata kepada Allah,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya kan? Ya Allah. Ya. Ini kalau Allah boleh ya memberikan gambaran seperti itu. Tapi kalau kita nggak boleh tuh berandai-andai gitu kan ya. Andai saja tadi saya nggak ikut dengan mobil itu nggak ketabrak gitu. Itu nggak boleh. Yang boleh adalah kita harusnya meyakini itu takdir Allah gitu kan. Tapi kalau Allah memberikan gambaran seperti dalam Al-Quran itu hak Allah, ya kan? Untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa akan banyak nanti orang yang menyesali itu. Ketika sudah datang ajal, baru dia mati. Kembalikan sebentar aja ya Allah. Kembalikan sebentar aja ke dunia gitu loh, ya kan permintaannya tuh. Nah, dan dalam permintaannya itu apa yang dia minta coba? Yang menjadi penyesalan kenapa dia? Ya. Ketika ajal tiba itu ternyata dia masih berpikir banyak yang belum dia lakukan. Tapi yang dia minta ketika kalaulah Allah mengembalikan dia untuk hidup, apa coba ibadahnya? Ya kan? Bilang ya Allah, saya akan ibadah haji nggak? Waduh, ibadah haji nunggunya berapa tahun ya kan? Iya. Ibadah saum, tunggu Ramadan. Kalau pas ajalnya bukan bulan Ramadan kan? Ya kan? Sholat, kita kan nggak bisa sholat langsung ya. Paling nggak apa? Wudhu dulu, ya kan? Ya kalau pas waktu itu waktu apa ya, zuhur ya, baru wudhu dulu kan, masya Allah. Tapi yang kita mintakan di situ apalah? Apa tuh? Janji kita kepada Allah kalau diberikan kesempatan untuk hidup sebentar aja. Apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka aku akan, ya kan, mengeluarkan tuh harta. Ya kan, subhanallah. Berarti apa? Paling mudah, paling gampang. Sebentar waktunya gitu loh, ya kan? Iya. Apalagi zaman sekarang teknologi canggih, ya. Transfer aja berapa detik juga bisa jalan tuh gitu loh. Mudah. Nah, cuma permasalahannya coba. Dengan mudahnya seperti itu, apakah kita sudah tuh menjalankan itu, ya kan? Nah, masya Allah. Ya. Oleh karena itulah kesempatan Ramadan ini, salah satu pesan Ramadan adalah mau nggak sih, kata Ramadan gitu ya, aku hantarkan hartamu ke surga. Kira-kira mau nggak? Nah, subhanallah. Jadi kalau kita analogikan, kita gambarkan bahwa Ramadan itu seperti sebuah holding company, ya, yang bisnisnya itu adalah penghantaran, itulah kurir kalau kita tahu ya. Tapi subhanallah luar biasa nih jasa penghantarannya. Kalau ihwatu iman tahu jasa penghantaran yang terkenal di tengah-tengah kita apa? Kalau yang domestik nasional kan paling apa, JNE, ya kan? Apalagi itu JNT itu banyak tuh ya iklan-iklannya. Yang sifatnya worldwide seluruh dunia apa? Misalkan ada DHL, ada FedEx ya kan? Tapi itu hanya terbatas penghantaran di dunia, ya kan? Ada nggak perusahaan penghantaran kurir yang bisa menghantarkan sampai lewat dunia sana? Ada nggak? Hah? Nggak ada, subhanallah. Nah, Ramadan ini menyediakan penghantaran yang jauh melewati batas keduniaan. Yang tadi yang membantu kita untuk apa sih, ngapain harta kita bawa sendiri, cukup titipkan saja. Dan insya Allah nanti alamatnya di situ nggak akan salah, akan sampai kepada kita di sana. Ya kan? Kalau kita gambarkan seperti itu, subhanallah. Ya.
Kemudian di samping mudah tadi berkaitan dengan masalah ibadah yang hubungannya dengan maliyah harta, ternyata ya kan paket-paketnya pun beragam dan silahkan kita pilih. Mau yang mana tuh? Ya. Mau dari yang paling mudah kecil sedikit sampai yang paling besar yang tentunya nanti akan berbeda. Ya. Berbeda enggak Pak kalau kita kirim uang lewat bank yang cuman berapa misalkan 2.000, 3.000, ada beban ininya enggak? Administrasinya lah kalau bank gitu kan ya. Berbeda dengan kalau kita kirimnya misalkan berapa 1 miliar tuh. Berbeda tuh. Ya kan? Ya. Nah, tapi subhanallah jasa pengiriman yang ditawarkan oleh Ramadan untuk harta kita agar sampai ke surga, insya Allah Pak, ya biayanya nggak dibedain tuh, bahkan nggak ada tuh ongkirnya ya, atau biaya administrasinya. Subhanallah, bahkan kalau kita berbicara harta yang kita kirimkan, yang nanti akan menemui kita di sana, subhanallah Pak. Kita kalau kirim uang kepada saudara kita, kira-kira ketika diterima itu jumlahnya lebih nggak dari yang kita kirimkan? Lebih nggak? Kita ngirim 1 juta, tiba-tiba yang nerima 1,5 juta, mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin, sesuai dengan apa yang tertera di situ. Tapi subhanallah berkaitan dengan harta yang kita titipkan untuk dikirimkan oleh Ramadan, yang akan bertemu dengan kita di surga nanti, subhanallah Pak. Nilainya nggak sama, bahkan jauh berlipat. Silahkan, kalau nggak percaya nanti ya di sana ketemunya gitu. Iya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan seperti itu. Subhanallah. Ya. Yang normal aja di luar bulan Ramadan. Ya. Dari satu bagian harta yang kita infakkan, bagaimana Allah menjanjikan? Berapa kali lipat? Hah? Paling tidak 700 kali lipat, ya kan? Ya. Di mana tuh? Surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ayat 261, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pemisalan dari harta, satu bagian harta yang kita infakkan di jalan Allah seperti satu benih, ya kan, yang menghasilkan ambatan sab'a sanabil, menghasilkan 7 ranting itu kalau di pohon. Fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, dari setiap ranting itu menghasilkan lagi 100. Itu kan pemisalannya, subhanallah, luar biasa tuh. Jadi dari satu benih, satu bagian tadi 7 ranting, setiap ranting menghasilkan 100 benih, berarti 700. Jadi tadi kalau ya dalam keadaan normal aja, bukan di bulan Ramadan, kita menginfakkan harta kita, tuh yang saya katakan tadi, kita kirim ya lewat kurir Ramadan, lewat kurir yang biasa dulu lah, misalkan sebelum Ramadan ya. Saya gak katakan Ramadan dulu deh, lebih istimewa lagi nanti. Yang tadi dengan pengiriman biasa, kita kirimkan ke sana, nanti ketemu dengan kita lagi, berapa yang kita terima? Hah? Kalau 1 juta berarti 700 juta di sananya tuh rekeningnya yang kita terima. Masya Allah, siapa ya? Kalau dalam dunia bisnis ada nggak tuh? Hah? Kita investasikan 1 juta, dapat ya kan? Returnnya itu 700 juta. Waduh, bisnis apa coba yang kayak gitu, ya kan? Nah itu dalam keadaan normal biasa kan ayat itu. Nah kalau
Ramadan ya yang menghantarkan harta kita itu kira-kira berapa banyak, Pak? Hah? Tadi 700 kali lipat kan ya. Tapi kalau Ramadan, keistimewaan Ramadan apa coba? Yang menjadi keistimewaan Ramadan, walaupun ini berkaitan dengan ibadah saumnya kan. Apa kata Allah? Kata apa? Dalam satu hadis ya. Kullu amalubnu Adam lah. Ini memang hadis qudsi ya, jadi Allah yang bahwa setiap amal kita bagi kita sendiri, gitu kan? Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untuk aku, kata Allah begitu. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Kebayang nggak, Pak? Kalau Allah langsung yang akan memberi pahalanya, kira-kira berapa kali lipatnya? Hah? Kalau tadi ayat menyebutkan 700 kali, ini Allah yang langsung memberikannya nanti. Kira-kira berapa kali lipat, Pak? Masya Allah, pastinya udahlah, nggak akan terhitung lagi tuh, coba. Ya kan? Nah itu yang ditawarkan oleh Ramadan kepada kita. Mau nggak, ya, kata Ramadan, aku hantarkan harta kalian ke surga di bulan Ramadan ini. Yang nantinya ketika kita terima di sana jumlahnya itu, Masya Allah. Bukan hanya 700 kali lipat, 700 kali lipat tadi dalam keadaan normal biasa. Tapi kata Ramadan apa tadi? Allah langsung yang akan memberikannya itu. Ya. Itulah Pak bedanya kalau kita ngirim uang di dunia, ya kan? Kalau untuk yang haji aja, ya misalkan kalau kita nih bawa uang rupiah dari Indonesia, ya bawa ke sana, kira-kira nilainya sama nggak Pak? Hah? Ditukar ke real, sedih Pak, Bu? Ya, uang 100.000 cuma jadi berapa real di sana? Sekarang real berapa? Hampir 4.000 kan? Cuma 25 real. Kita bawa di 100.000 coba, jadinya 25 real. Ya kan? Nah itu kalau di dunia dengan uang kita tuh rupiah di sana maka jadi turun. Tapi subhanallah, insya Allah kalau kita uang kita itu yang rupiah kita infakkan, insya Allah kursnya itu tadi berbeda. Ya kan kalau kita bicara kurs ya kan. Kalau ke Arab Saudi jadi cuma 25, kalau kurs di akhirat berapa Pak jadinya Pak? Hah? Kalau kita memahaminya dari sisi itu tuh, ya kan hitung-hitungan perbedaan kurs seperti itu ya. Subhanallah. Luar biasa itu. Ya. Nah itu. Jadi subhanallah. Nah itu kalau baru kita berbicara tentang apa? Uang ya yang kita keluarkan. Dan paketnya itu Ramadan menawarkan begitu banyak dengan uang yang akan kita titipkan ya kan kepada Ramadan untuk bisa berjumpa kembali kita di surga nanti. Ya, tadi yang pertama sudah infak, sedekah ya kan seperti itu. Ya, zakat. Itu kan yang sifatnya uang tunai yang langsung kita. Belum lagi ada yang khusus di bulan Ramadan itu apa coba paketnya itu? Paket hantarannya. Memberi makan orang yang saum. Ya kan? Subhanallah tuh. Lagi-lagi tuh coba. Ya kan? Apa enggak istimewa? Kan bunyi hadisnya gimana? Manfaatiri so'imah. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya. Kana lahu mithlu ajrihi. Maka pasti dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ya.
Ghaira annahu la yanqusu ya, min ajri shaimi syai'in. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Coba, subhanallah, luar biasa kan? Kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu. Dalam kehidupan dunia ini, kalau kita mengambil sesuatu dari orang lain, berkurang nggak tuh? Masih berkurang ya kan. Tapi ini subhanallah, kita mengambil nih dari orang yang puasa itu pahalanya dengan cara kita memberikan makan untuk yang berbuka itu. Tapi nggak dikurangin ya Pak. Subhanallah, luar biasa nggak tuh? Ya kan? Penawaran dari Ramadan ini. Ya kan? Subhanallah. Apalagi coba paketnya di bulan Ramadan yang ditawarkan ini. Banyak Pak, Bu. Satu kesempatan ya bulan Ramadan ini ya. Untuk kita mengeluarkan dengan harta kita itu dengan ganjaran pahala yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Sehingga ya subhanallah lah ya, apa kita nggak tertarik ini dengan tawaran dari bulan Ramadan ini, pesan dari bulan Ramadan, ku hantarkan hartamu ke surga. Nah, subhanallah. Tetapi memang sekali lagi saya katakan bukan satu hal yang mudah ini untuk meyakinkan kepada umat berkaitan dengan luar biasanya ya kan ibadah yang menyangkut masalah harta ini. Kenapa? Karena ya subhanallah memang ya. Makanya di dalam ayat surat Al-Munafiqun tadi, ya, di ayat yang ke-9 itu digambarkan di situ. Betapa akan banyak manusia yang mereka dalam rangka mencari hartanya itu sehingga lupa berzikir kepada Allah gitu kan ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun ya kan. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah sampai kesibukan kalian ya kan mencari harta ya dan juga kesibukan kita terhadap keluarga kita menyebabkan kita lupa berzikir kepada Allah. Dan kalau kita tetap dengan perilaku yang seperti itu, kata ayat itu apa? Maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Ya. Jadi ingatkan di situ. Nah, sehingga memang saya katakan tadi bukan satu hal yang mudah berkaitan dengan ibadah maliyah itu, walaupun subhanallah penawarannya itu sudah luar biasa. Ya kan saya katakan tadi dari mulai caranya kan, kaifiat itu yang paling mudah gitu loh. Ya. Kemudian ganjarannya juga subhanallah. Ya. Dalam konteks ganjaran, ibadah maliyah itu ya menjadi satu ibadah yang akan diganjar oleh Allah langsung, bukan hanya ketika nanti tadi dalam bentuk pahala yang berlipat ganda tadi, tapi Allah juga akan menjanjikan ganjaran ketika di dunia ini. Coba kalau nggak percaya, ya kan? Buktikan, misalkan ketika kita ya mengeluarkan sesuatu dari harta kita untuk sesuatu yang memang dibutuhkan sekali oleh orang yang menerimanya. Subhanallah Pak, insya Allah dalam waktu yang tidak relatif lama Allah akan langsung membalas lagi. Ya. Subhanallah. Ya. Banyak itu contoh-contohnya yang seperti itu. Tapi kadang-kadang ya gitulah, kita selalu hitung-hitungan kan ya. Waduh, uang di dompet cuma sekian gitu kan. Ya kan, uang di rumah ini kayaknya nggak cukup nah gitu. Kita selalu hitung-hitungan matematika kita sih.
Kalau saya ngeluarin sekian berarti berkurang gitu loh ya. Nanti gimana gitu. Padahal kan jelas kata Rasulullah, mana qasamalu abdin min sodaqah. Tidak akan berkurang dari harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Rasulullah gitu, nggak akan berkurang, Pak. Ini pengertian nggak akan berkurang itu ada dua, ya kan? Yang pertama yang maksud nggak akan berkurang malah bertambah adalah apa? Bahwa yang kita keluarkan harta kita untuk Allah di jalan Allah, itulah yang akan menjadi milik kita. Ya. Yang masih di dompet, yang masih di bank itu belum punya kita, belum milik kita. Resiko di dompet apa? Hilang, ya kan? Hilangnya juga belum tentu di jalan, di rumah juga bisa hilang tuh, ya kan? Makanya kan ada cerita begitu katanya kan. Kalau menjelang Ramadan, ya dianjurkan suami istri saling memaafkan katanya, ya kan? Makanya si istri baru tuh ngomong kepada suaminya, ya Pak, maafin saya Pak. Kenapa? Kemarin-kemarin mungkin uang di dompet Bapak hilang. Saya Pak yang itu. Oh udah tahu kata bapaknya kan gitu ya. Masya Allah. Ya. Atau kebalikan bapaknya yang minta maaf Bu. Maafin Bapak ya. Kenapa? Kemarin sebetulnya dapat bonus Bu dari kantor. Tapi nggak sampai ke ibu gitu. Nah itu. Tapi dari harta yang kita keluarkan untuk infak sedekah zakat, subhanallah, mana qasamalu abdin min sedekah, itulah yang menjadi hak kita, yang menjadi milik kita, tidak akan berkurang, bahkan bertambah tadi nilainya. Yang kedua yang dibilang yang dimaksud dengan tidak berkurangnya itu adalah apa? Bahkan akan ditambah oleh Allah itu. Ketika di dunia ini juga akan ditambah oleh Allah. Akan kita rasakan itu. Itu janji Allah kan seperti itu. Janji Allah. Bahkan kita terimanya ya kan dalam surah At-Talaq itu kan apa? Min haitsu la yahtasib gitu ya. Dari jalan-jalan yang kita enggak duga-duga tuh. Nah itu subhanallah. Luar biasa kan jadi Allah tuh. Kurang apa lagi? Ini kesempatan di bulan Ramadan. Bagaimana kita juga beribadah dengan harta kita. Ya kan? Nah, tadi udah infak, kemudian apa tadi menitipkan kepada yang berpuasa seperti itu kan ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah apa? Dan itu luar biasa kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Karena ada ibadah dengan maliyah yang lain yang subhanallah luar biasa. Apa? Wakaf. Ya kan? Kita sering lupa nih dengan masalah wakaf. Dan ketika berbicara wakaf, jangan hanya kita berpikir bahwa wakaf itu harus yang gede-gede aja. Harus tanah misalkan kita wakafkan gitu kan ya. Subhanallah, tidak hanya itu. Ya. Tapi sekarang bisa juga kita berwakaf dengan uang. Kita niatkan wakaf. Ya. Yang nantinya itu akan dikelola sedemikian rupa sehingga nilai uang wakafnya itu tidak berkurang, bahkan terus akan bertambah. Itu kan ketentuan wakaf seperti itu. Makanya sekarang pengelola wakaf itu nggak bisa sembarangan. Termasuk mohon maaf, masjid sebetulnya nggak boleh jadi pengelola wakaf. Ya, pengelola wakaf itu kalau yang umum itu harus disertifikasi oleh badan wakaf. Kenapa? Karena ada ketentuannya, Pak. Ya. Dan wakaf itu nggak bisa dipakai untuk operasional. Dipakai untuk operasional habis. Itu kita harus hati-hati juga nih. Ketika kita menerima titipan gitu ya. Itu harus hati-hati. Kalau dibilang ini wakaf ya, jalankan sesuai dengan wakaf. Ya. Subhanallah wakaf itu. Coba kalau kita ingat siapa tuh pelopor wakaf dalam umat Islam ini ya, sahabat Rasulullah itu kan subhanallah luar biasa. Paling tidak yang selama ini kita tahu siapa, ada dua, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Utsman bin Affan ya kan. Kalau Umar bin Khattab itu berkaitan dengan tanah yang dia miliki di mana? Di Khaybar. Itu yang kata Rasulullah sudah wakafkan aja. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah wakaf Utsman bin Affan. Apa bentuknya? Sumur yang semula dimiliki oleh orang Yahudi.
Sampai sekarang masih ada, Pak. Bahkan sampai sekarang bisa menghasilkan kebun kurma yang begitu luas. Sehingga hasil kurmanya itu sampai sekarang ya sudah bisa diinvestasikan dalam bentuk hotel di Madinah. Hotel Utsman bin Affan. Padahal udah 14 abad yang lalu. Ya kan? Masih bisa terasa itu. Nah, ini dahsyatnya wakaf seperti itu. Itu Pak, masjid-masjid yang di sekitar Masjidil Haram, hotel Zam-Zam, itu semua wakaf. Yang hasilnya adalah untuk apa? Operasional Masjidil Haram. Makanya kalau di Masjidil Haram, kalau ketika kita duduk di Masjidil Haram nungguin kenceleng lewat, nggak akan lewat, Pak. Nggak ada kencelengnya di Masjidil Haram nih, Pak. Ya. Iya. Sama dengan Masjid Nabawi juga begitu. Nah, ini kan subhanallah ya, kalau kita bisa begitu ya. Masjid ya disupport dananya dari wakaf yang seperti itu. Kan luar biasa, Pak. Nah, itu wakaf. Subhanallah, luar biasa wakaf itu. Ya, saya sekadar ya tadi menyemangati kita juga. Jadi bisa dengan uang, Pak, berapapun uang, tapi kita ini pengen jadi wakaf. Nah, itu subhanallah ketika uang terus itu bisa, ya kan, dimanfaatkan. Selama itu juga kita akan mendapatkan pahala, walaupun kita sudah nggak ada. Ya Pak, subhanallah, berapa kali lipat tuh, ya kan? Kan hadis tentang wakaf itu apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, ya kan? Apabila ya manusia mati, meninggal, maka terputus semua amalnya illa min talas, ya kan? Kecuali 3. Yang pertama disebutkan apa? Shadaqatun jariyah. Nah, yang hubungan dengan shadaqatun jariyah itu adalah wakaf, Pak. Dari harta kita yang keluar, yang kita ya, yang tidak sifatnya konsumtif untuk sesuatu yang terus memberikan nilai manfaat sampai kapanpun, ya kan? Subhanallah. Itu yang akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Ya, wakaf. Nah, lalu mungkin di penghujung ini pertanyaannya, gimana kalau saya nggak punya harta, bisa nggak? Gitu loh, ya kan? Menitipkan harta kepada Ramadan untuk nanti bisa berjumpa di surga gitu ya. Nah, subhanallah, kalau kita memang ya kan ditakdirkan tidak memiliki harta yang berlebih, ya jadilah kita bagian dari yang menghantarkan itu, membantu bulan Ramadan untuk menghantarkan harta orang lain ke surga. Maksudnya apa? Kalau kita menjadi penerima daripada, ya kan, harta orang lain, khususnya di bulan Ramadan, maka jadilah kita, ya kan, penghantar harta itu yang terbaik. Maksudnya apa coba? Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Ya kan? Misalkan tadi ketika kita ada yang menitipkan untuk berbuka. Nah, mereka yang berbuka, yang makan dari orang yang memberikan itu, subhanallah, mereka itulah yang dititipkan, ya kan, untuk menghantarkan hartanya sehingga nanti bertemu kembali di surga. Maksudnya apa? Orang yang diberikan ini juga harus ya bisa memastikan bahwa dia adalah orang yang amanah, ya, orang yang soleh, orang yang beriman. Sehingga apa? Nanti karena mereka itulah yang akan menyampaikan kepada Allah di sana. Ya Allah, tuh ketika di bulan Ramadan si fulan memberikan makan saya untuk berbuka. Inilah buktinya. Karena dengan berbuka itu saya bisa melaksanakan malamnya sholat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Jadi subhanallah, luar biasa tuh laporannya nanti di hadapan Allah, ya kan? Dan ini juga subhanallah luar biasa. Karena bisa jadi wasilah ketika kita mendapatkan itu ya, maka untuk berbuka itulah yang menjadikan wasilah atau perantara kita bisa ke surga dan bertemu dengan mereka yang memberikan tadi, menitipkan hartanya untuk dia berbuka. Subhanallah, ya kan? Luar biasa. Jadi subhanallah, luar biasa Ramadan ini. Ya. Jadi siapapun yang dititipkan tadi hartanya oleh siapapun, maka pastikan bahwa dia juga menjadi bagian yang bisa menghantarkan
harta yang dititipkan kepada dia ke surga nanti. Berarti apa? Masya Allah, ya. Jangan sampai kita menyalahi amanah itu. Ya, termasuk juga ketika kita jadi pengurus masjid gitu kan ya. Wah, subhanallah, berat itu Pak. Amanah yang seperti itu. Karena itu yang nantinya akan bertemu dengan yang memberikan amanahnya itu, dan kita diminta pertanggungjawabannya itu digunakan untuk apa? Ya kan? Masya Allah, subhanallah. Nah, jadi kalaupun kita tidak bisa menjadi yang menitipkan harta, jadilah kita kurir tadi ya, yang menghantarkan harta orang lain ke surga, yang tentunya berarti kita juga akan bisa ke surga dengan wasilah daripada harta yang dititipkan kepada kita. Subhanallah, ya kan, luar biasa. Yang terakhir sebagai penutup, ya, kalau tadi saya katakan bahwa ibadah yang bersangkut maliyah itu adalah ibadah yang paling mudah, ya, tapi berat, yang banyaklah yang berat melakukan itu. Ternyata subhanallah berkaitan dengan harta itu adalah menjadi sesuatu yang berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Paling berat Pak masalah harta. Kenapa? Karena kan ada hadis yang sahih insyaallah, hadis riwayat Tirmidzi. Apa disebutkan? La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bisa melangkah kedua kaki, ya kan, seorang hamba di hari kiamat nanti sehingga dia bisa menjawab. Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah an umurihi fima afnahu. Umur dimanfaatkan untuk apa? Coba, Masya Allah. Ini kalau di ini kan juga berat nih, umur. Dikasih umur panjang, kita pengennya umur panjang, tapi manfaatkan dengan umur panjang kita. Subhanallah. Yang kedua singkat saja adalah wa'an ilmihi fima fa'ala. Dari ilmu ya yang kita sudah dapatkan, apa yang kita lakukan dengan ilmu itu. Yang ketiga apa? Nah ini wa an malihi. Ya kan? Kalau tadi yang 2 itu cuman pertanyaannya, kalau untuk umur itu adalah afnahu, manfaat. Kalau untuk ilmu adalah apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu, ya kan? Tapi kalau harta ada 2 pertanyaannya nanti. Min ainak tasabahu, dari mana kita mendapatkannya, dengan cara apa? Ditanya dulu Pak. Wa fima anfaqahu, yang kedua adalah apa? Kemana kita membelanjakannya? Untuk harta 2. Yang terakhir wa an jismihi fima ablahu, dari jasad kita ini digunakan untuk apa nih jasad kita? Jadi dari 4 itu yang 3 pertanyaannya cuma 1, tapi untuk masalah harta pertanyaannya 2. Ya. Nah, sehingga kan ada hadis yang al-sababul wurudnya itu ingin membahagiakan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari yang salah. Sebagai yang terkenal zuhudnya, ya kan. Ya. Selama hidupnya hanya punya baju 2 style itu ya. Ya kan? Nah, Rasulullah sampaikan bahwa nanti di yaumul akhir orang kaya masuk surganya itu 500 tahun setelah orang miskin katanya. Ternyata betul juga nih, karena jawabannya tadi. Karena pertanyaannya aja ada 2 tadi. Dari mana cara mendapatkannya, dan yang kedua kemana diinfakkannya. Coba, subhanallah. Berat Pak, Bu. Jadi berkaitan dengan masalah harta. Oleh karena itulah ya, mengingatkan kembali ini, bulan Ramadan menjanjikan kepada kita, mau enggak ya kan dihantarkan harta kita ke surga, subhanallah, dengan nilai pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita sudah menyiapkan jauh sebelum Ramadan kemarin dengan harta kita untuk kita titipkan kepada Ramadan, untuk nanti berjumpa dengan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab, mangga silakan. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau mengkritisi, silakan. Ya. Jadi nggak harus jadi tabu ya mengkritisi. Wah,
pamali kalau orang Sunda enggak lah. Ya silahkan ya kalau memang ada kesalahan ya. Daripada nanti yang salah disampaikan sudah diterima sedemikian rupa, bahaya itu. Ya. Baik, kelihatannya sudah mengerti ya. Nanti bulan depan ada ujiannya ya. Masya Allah. Kalau ngaji ada ujiannya nggak pada datang kan? Atau jangan-jangan udah mulai ini nih ya. Udah mulai redup-redup ini ya habis sahur. Alhamdulillah kalau gitu ya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya tolong bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.